힘은 계급으로. Gadis ini bernama Song Hye-ju. Dia bersekolah di sekolah kerajaan yang saat itu posisinya hanyalah seorang rakyat biasa, tetapi karena berasal dari keluarga kaya raya, dia bisa terima di sekolah kerajaan itu. Tidak lama dari situ, Hye-ju dipanggil ke kantor kepala sekolah. Saat itu dia bertanya apakah tujuan Hye-ju masuk ke sekolah ini, dan Hye-ju menjawab bahwa semua orang harus mendapatkan pendidikan setara dan juga adil. Saat Hye-ju ingin keluar, dia diberi satu oleh-oleh dari zaman Joseon, yaitu sebuah tempat untuk penentu matahari. Dan di sini Hye-ju tidak menyimpan barang tersebut dengan baik-baik, melainkan membuangnya. 그래서 졌다는 거잖아요. 지셨네요. Dan disinilah kita sekarang, di mana Hye-ju sudah tumbuh besar. Dia adalah seorang CEO dari grup kecantikan. Hye-ju pada saat itu benar-benar sangat marah karena seluruh produk kecantikannya menurun merosot di dunia pasaran, dan Hye-ju meminta agar seluruh karyawannya untuk bisa mengkampen si produk ini agar terkenal dan bisa melampaui produk musuhnya yang gak lain adalah produk dari kakak kandungnya. 그 어떤 일? 기사 쓰시라고. 예요. 이러다 늦으시면 아우, 알았어. 어쩐다고 하는 거지. Kita berpindah ke istana, bisa kita lihat banyak sekali pegawai yang memanggil seorang pangeran yang namanya adalah Pangeran Ian. Dia adalah salah satu pangeran agung, dan pada saat ini ada acara di istana tersebut, yaitu merayakan hari ulang tahun raja. Singkat waktu, di sini Pangeran Ian diminta agar segera berganti baju karena acara akan segera dimulai. Hye-ju juga diundang ke acara tersebut. Dia dengan pakaian seragam merahnya mencolok perhatian para wartawan, dan benar saja itu adalah trik marketing dari Hye-ju agar seluruh pakaian ataupun busana yang dia kenakan seperti perhiasan, tas, sepatu bisa laris manis di internet. Dan di sini Hye-ju hanya sendirian. Dia melihat ada beberapa cemoohan dari gadis bangsawan lain yang mengatakan Hye-ju adalah anak haram dari seorang konglomerat yang ada di situ. Dan ternyata itu adalah sebuah fakta, guys. Hye-ju di sini juga dihampiri oleh kakak tirinya, yang mana kakak tirinya ini bisa dibilang adalah musuh bisnis Hye-ju yang pada saat ini lebih unggul dari Hye-ju itu sendiri. Walaupun mereka adalah saudara tiri, tentu saja mereka saling bermusuhan satu sama lain, dan di hadapan para semua orang mereka harus bersikap baik-baik saja. 그리고 이럴 땐 Dan benar sekali, si raja adalah seorang anak kecil yang masih berusia 8 tahun. Di sini mereka menanti kehadiran Pangeran Ian, dan bisa kita bilang si Pangeran Ian itu telat, dan pada akhirnya dia pun sudah sampai di aula perjamuan. Singkat waktu, semua orang langsung berdiri untuk menyambut Pangeran Ian, walaupun saat itu Ibu Suri sempat marah karena si Pangeran Ian ini enggak tepat waktu datangnya. Dan di sini si Pangeran Ian meminta agar ceramahnya ditunda dulu karena semua orang sedang berdiri dan mereka tidak akan duduk sampai Pangeran Ian duduk. Dan pada akhirnya acara ulang tahun dari raja pun segera dimulai. 탄일을 맞이하여 온 국민이 축하 메시지를 전 건강. 예정입니다. 항상 응원하고 있습니다. Pria ini bernama Min. Dia adalah seorang menteri kerajaan dan hubungannya dengan Hye-ju lumayan dekat. Saat itu mereka mengobrol dan Hye-ju juga sempat menggoda bahwa pakaian Min begitu lucu karena berwarna merah muda. Singkat waktu, Min dipanggil oleh ajudan dari Pangeran Ian, dan ternyata Pangeran Ian ingin bertemu dengan Min dan berbicara empat mata. Di sini Ian mengatakan bahwa dia akan menikah karena permintaan dari Ibu Suri, di mana si Pangeran
Pangeran Ian pun gak bisa menolak kan guys, karena di sini Ibu Suri menekankan jika Ian ingin menikah, maka dia percaya bahwa Ian akan melindungi raja dan juga dirinya sebagai tanda kesetiaan. Setelah itu, Pangeran Ian segera pergi dan bisa kita lihat di sini dia bertemu dengan Hiju yang saat itu sedang mencari sinyal handphone. Pangeran langsung mengatakan siapakah namanya, dari divisi mana. Hiju mengatakan dia bukan orang pekerja di istana melainkan seorang tamu. Awalnya Pangeran Ian merasa aneh kenapa tamu tidak diundang bisa memasuki kawasan istana yang begitu terlarang. Dan tidak lama dari situ sebuah insiden pun tiba-tiba terjadi. 넌 여기 있거라. Dan ya tanpa basa-basi Ibu Suri segera menampar Pangeran Ian sambil menuduh ini adalah perbuatannya karena dia khawatir terhadap nyawa dari raja. Singkat waktu Perdana Min juga segera pulang, begitu juga dengan Hiju. Di sini sekretarisnya lumayan shock karena acara seharusnya enggak diakhiri secepat ini, tetapi akhirnya mereka pun pulang setelah Hiju menjelaskan ada insiden. Di perjalanan Hiju flashback keingatannya di waktu masa SMA dan usut punya usut. Ternyata Hiju dan juga Pangeran Ian ini adalah senior dan junior guys. Pada saat itu Hiju ketahuan masuk ke ruangan atau ke lapangan memanah tanpa izin dan diam-diam. Saat itu tentu saja Pangeran Ian langsung menasehati Hiju, bahkan sempat menegurnya bahwa ini adalah tindakan ilegal dan dia bisa saja dikurangi poinnya. Tetapi Hiju dengan gamblang langsung membela diri bahwa banyak sekali orang-orang lain yang mudah mendapatkan akses untuk berlatih ke lapangan ini. Tetapi kenapa giliran dia yang mengajukan agar bisa berlatih sebentar malah ditolak? Dan saat itu Hiju juga mengatakan kenapa pangeran ada di sini, dan usut punya usut Pangeran juga mendapatkan izin. Dan di sini Hiju semakin marah karena merasa dirinya dianggap sepele. 또 이기겠다는 소리입니다. 더럽게 질 바에 Beberapa hari kemudian tiba-tiba Ibu Suri menghampiri Pangeran Ian. Dia meminta maaf karena tindakan bodohnya pada malam hari kejadian karena kekhawatirannya terhadap raja. Dan di sini tentu saja Ian ingin memprotes karena bisa-bisanya dia ditampar dan dituduh di depan masyarakat dan juga ruang publik. Dan pada akhirnya melihat kesungguhan dari Ibu Suri meminta maaf, dia akan menarik segala keluh kesahnya. Setelah itu kita dibawa ke masa lalu. Saat itu bisa kita lihat raja terdahulu masih hidup dan dia begitu tegas terhadap raja sekarang. Dan dia meminta agar raja sekarang tidak terlalu pintar dan tidak melampaui Pangeran Ian. Setelah itu, Ibu Suri meminta agar Pangeran Ian segera menikah dengan wanita pilihannya, dan mau tidak mau Pangeran Ian pun harus menuruti perkataan Ibu Suri. Di sisi lain, Hiju juga dipaksa agar segera menikah dengan orang yang telah ayahnya pilihkan. Tentu saja Hiju dengan standar yang begitu tinggi tidak mau menerima perjodohan itu. Hiju mengatakan dia ingin calon yang sesuai dengan kriterianya atau setidaknya setara gitu, mulai dari kegantengan, kecantikan, bahkan kekayaannya. Dan bisa kita lihat abang dari Hiju lagi-lagi memprovokasi, bahkan iparnya sendiri juga memprovokasi Hiju agar mau menerima perjodohan tersebut dari ayahnya. 부터 우리 방자해진 것이냐? 이건 작년 Singkat waktu keesokan harinya, karena tekanan yang begitu sangat-sangat hebat dari sang ayah, di sini Hiju sampai melampiaskan kepada seluruh karyawannya, dan si sekretaris pun menotis bahwa Hiju ini tuh lagi beban pikiran. Oleh karena itulah dia meminta agar bisa memisahkan masalah pribadi dan juga masalah bisnis agar tidak tercampur. 출궁을 하시려나 봅니다. 써! Di dalam istana, Pangeran Ian ingin segera pergi untuk beristirahat di kediaman pribadinya, dan dia bertemu dengan salah satu orang kepercayaan dari Ibu Suri yang bernama Pak Yon. Pak Yon juga sempat menanyakan bagaimana Pangeran Ian bisa pergi dan meninggalkan istana dalam kesunyian, dan terlihat di sini hubungan mereka ini tuh bisa dibilang kayak enemy gitu ya guys. Dan singkat waktu, di sini Pak Yon memasuki ruangan Ibu Suri. Ibu Suri merasa gelisah karena takut si Pangeran Ian ini merencanakan
merencanakan sesuatu di baliknya dan merebut tahta anaknya. Tentu saja ini hanyalah pemikiran dari Ibu Suri itu sendiri, ditambah publik sangat menyayangi Pangeran Ian ini, guys. 돈은 더럽게 좋아하면서 기업인은 왜 싫... Di kantornya, Hiju benar-benar frustasi karena saat ini dia masih belum menemukan jodoh yang pas untuk dirinya sendiri, sampai dia menyeletus, aku bukannya nikahin seorang pangeran. Dan saat itu dia baru berpikir kenapa dia tidak menikahi Pangeran Ian sekalian. 오빠 미쳤다. 너무 멋있다. 이래요. Sekretaris Hiju benar-benar syok banget mendengar pernyataan dari Hiju karena itu sangat mustahil. Ditambah di sisi lain, Pangeran Ian juga sedang mengasingkan dirinya di tempat kediamanan pribadinya. Pangeran Ian di sini juga sedang dilibatkan masalah, guys, karena pada saat itu muncul artikel yang mengatakan Pangeran Ian sangat tidak sopan karena berbusana berpakaian perang di saat upacara ulang tahun dari raja. 이한대군이랑 결혼을 어떻게 해요? 아? 어디다 하셨어요? Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba di sini Pangeran Ian dikejutkan bahwa Hiju ingin mendatangi istana dan tentu saja harus persetujuan dari Pangeran Ian. Di sini Pangeran Ian awalnya menolak dan di sisi lain Ibu Suri juga menanyakan bagaimana kabar Pangeran Ian sekarang. 오. 아니, 나를 막 가련 신청도 거절했답니다. Beberapa malam kemudian, sekretaris juga mengatakan kepada Pangeran Ian bahwa saat ini Hiju lagi-lagi meminta agar bisa mengunjungi Pangeran Ian dan tentu saja di sini Pangeran menolak permintaan tersebut. Karena sudah putus asa, Hiju tidak mau menyerah secepat itu. Akhirnya dia terus mengirimkan beberapa permintaan kepada email kerajaan dan tentu saja jawabannya adalah ditolak. 제가 성이 1그룹 상무이사 성 그쪽에서 계속 또 연락이 옵니다. 예, 이거를 Karena sudah lelah ditolak terus, akhirnya di sini Hiju memiliki ide cemerlang di mana dia mengajukan surat permintaan sebagai junior yang pernah satu kelas di SMA dulu. Dan untungnya saat itu Pangeran Ian pun menerima kunjungan tersebut. Disinilah Hiju sekarang dia sudah berada di istana dengan Anggun Lee-nya. Kemudian di lain sisi, Ibu Suri mengetahui ada seorang wanita yang tengah mengunjungi Pangeran Ian dan dia meminta kepada dayang-dayangnya agar segera memata-matai tujuan dari Hiju ke istana Pangeran Ian. Sesampainya di ruangan pangeran, Hiju tanpa basa-basi langsung mengeluarkan satu amplop kerajaan dan dia langsung melamar Pangeran Ian agar mau menikah dengan dirinya.